Hai teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Imam di channel Guru Les. Kali ini kita akan mempelajari materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar pada bahasan yang pertama, yaitu bahasan momen gaya atau torsi. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Guru Les, tombol di sebelah kanan bawah. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar dari awal sampai akhir. Mari kita mulai. Nah, oke teman-teman, sebelum kita bahas secara langsung apa itu momen gaya, yuk kita review terlebih dahulu konsep kakaknya dari momen gaya, yaitu gaya. Nah, dulu kita pernah belajar tentang gaya ya. Nah, jadi dulu pada saat kita belajar tentang gaya, apabila kita berikan gaya pada suatu objek, yang mana dulu objeknya kita asumsikan sebagai benda titik atau partikel, ya, maka pada benda titik tersebut akan mengalami percepatan yang disimbolkan dengan huruf A untuk kata acceleration. Nah, apabila benda mengalami percepatan, maka efek pada benda tersebut adalah satu, besar kecepatan benda berubah. Nah, perubahan besar kecepatan benda ini bisa menjadi semakin cepat atau dipercepat, dan bisa juga menjadi semakin lambat atau diperlambat. Yang kedua adalah arah dari kecepatannya berubah, seperti menyebabkan benda berbelok atau bergerak melingkar. Nah, sekarang kalau kita berikan gaya tersebut pada benda, sekarang bendanya adalah benda tegar nih. Nah, tunggu sebentar, apa sih benda tegar ini? Nah, apakah benda tegar ini sudah terbiasa patah hati sehingga ketika ditolak pun ia tetap tegar, setegar batu karang? Well, let's move on. Jadi, di fisika, benda tegar itu adalah benda yang distribusi massanya kontinu dan apabila kita berikan gaya terhadap poros tertentu, efek deformasinya tidak ada atau sangat kecil. Tunggu sebentar Kak, apa sih maksudnya tadi? Oke, lebih jelasnya nanti kalian akan nonton di part 2 ya. Singkatnya, benda tegar ini ditinjau bukan sebagai partikel lagi atau bukan sebagai benda titik lagi, sehingga apabila ada gaya yang diberikan pada benda tegar, maka akan ada efek rotasi atau efek putaran pada benda tersebut. Nah, contohnya seperti pulpen yang ada di tangan kalian. Nah, kalian bisa putar-putar di tangan dengan cara memberikan gaya padanya. Nah, itu namanya efek putar dari gaya pada benda tegar. Oke, jadi pada bab ini kita akan mempelajari efek putar pada benda. Makanya judul dari bab ini adalah dinamika rotasi, dan nanti akan ada juga kesetimbangan benda tegarnya. Oke, nah tadi kita sudah bahas tentang gaya yang diberikan pada objek. Apabila objek tersebut adalah benda tegar, maka pada objek tersebut akan mengalami efek putaran atau efek rotasi. Nah, jika kita telik lebih teliti lagi, ternyata nggak semua gaya yang diberikan pada benda tegar bisa memberikan efek putaran pada benda tegar tersebut. Nah, sebuah gaya bisa memberikan efek putaran yang besar, bisa juga memberikan efek putaran yang kecil, atau tidak memberikan efek putaran sama sekali. Jadi efek putaran itu besarnya beda dengan besaran gaya yang diberikan. Jadi besarannya beda ya antara besaran gaya dengan besaran dari efek putaran. Nah, besaran yang menyatakan seberapa besar efek putaran atau rotasi pada benda tegar akibat pemberian gaya kita sebut sebagai momen gaya atau bisa juga kita sebut sebagai torsi. Di momen gaya atau torsi itu sama ya. Keduanya menyatakan besaran yang menyatakan seberapa besar sih efek putaran atau rotasi pada benda tegar akibat pemberian gaya. Nah, besarnya momen gaya ini atau torsi dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama adalah gaya. Semakin besar gaya, maka semakin besar efek putarannya. Yang kedua adalah jarak poros ke titik tangkap gaya. Nah, kenapa jarak poros ke titik tangkap gaya mempengaruhi besarnya efek putaran atau torsi? Oke, begini ilustrasinya. Jadi, ada tiga buah pintu dengan jarak handle atau pegangan yang berbeda satu sama lain. Nah, jika teman-teman tarik ketiga pintu tersebut dengan tarikan atau gaya yang sama, namun di ketiga posisi handle yang berbeda seperti pada gambar ya, pintu mana yang menghasilkan efek putaran yang paling besar? Apakah pintu yang ke satu, kedua, atau yang ketiga? Tentu jawabannya adalah pintu yang ke satu. Semakin dekat handle dengan engsel atau poros, maka putarannya semakin kecil. Hal inilah yang melandasi kenapa pegangan pintu diletakkan di posisi yang jauh dari engsel. Sehingga semakin jauh gaya diberikan dari titik poros, semakin besar efek putarannya. Oke, yang ketiga adalah arah pemberian gaya terhadap poros. Semakin tegak lurus sudut antara arah gaya dan arah jarak poros ke titik tangkap gaya, maka semakin besar efek putarannya. Hal ini bisa kita rasakan
Seperti ketika kita memutar baut dengan kunci pas, maka kita akan berikan gaya pada kunci pas dengan arah yang tegak lurus dengan kunci pas tersebut ya, agar kunci pas dapat dengan mudah berputar. Oke, jadi kita resumekan nih, tentang apa saja sih yang mempengaruhi besarnya dari efek putaran atau torsi ini? Oke, jadi torsi ini kita simbolkan dengan huruf Yunani ini. Nah, teman-teman tahu nggak nama huruf ini? Nah, teman-teman harus tahu kalau nama huruf ini adalah tau. Ya, jadi nama hurufnya adalah tau. Jadi sudah tahu ya, tau adalah simbol dari torsi. Oke, balik lagi. Torsi dipengaruhi oleh satu, jarak poros dengan titik tangkap gaya, kita kasih simbol R. Kemudian besar gaya yang diberikan, simbolnya tentu saja adalah F, sudah sering kita bahas sebelumnya ya tentang gaya. Dan sudut antara R dengan F tersebut, kita tuliskan sebagai theta. Jadi secara matematis kita bisa tuliskan torsi atau tau sama dengan R dikali F dikali sin theta. Atau dapat kita tuliskan dalam notasi perkalian vektornya, karena torsi ini adalah vektor, punya besar dan juga punya arah. Dan jarak antar poros dengan titik tangkap gaya dan juga gaya itu sendiri adalah vektor. Maka notasi persamaan gaya ini dapat kita ubah nih dengan notasi perkalian vektor, yaitu vektor torsi di sini ditulis dengan huruf cetak ya, sama dengan vektor R di-cross dengan vektor F. Apa itu perkalian cross atau perkalian silang? Tonton lagi tentang perkalian vektor di video sebelumnya. Jadi inilah persamaan yang kita gunakan untuk menentukan besar dari torsi atau momen gaya. Agar teman-teman bisa paham lebih dalam lagi tentang torsi ini, mari kita coba contoh persoalan berikut. Oke, soal nomor 1. Jadi pada soal nomor 1 ini ada sebuah batang, kemudian ada poros di salah satu ujungnya, dan di ujung lain diberikan gaya, dengan besar gayanya adalah 10 Newton, membentuk sudut 143 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah, jika panjang batangnya adalah 2 meter, maka tentukanlah momen gaya yang diberikan oleh gaya tersebut terhadap poros putar batang. Oke, jadi gayanya adalah 10 Newton, ya, F-nya adalah 10 Newton, kemudian jarak antara poros sampai ke titik pangkal gaya adalah kita simbolkan sebagai R ya. Di R-nya adalah 2 meter. Maka tentukanlah momen gaya. Nah, yang ditanyakan adalah momen gaya atau tau ya, atau torsi. Nah, persamaan torsi tadi sudah kita sebutkan adalah kita bisa gunakan R dikali F dikali dengan sinus theta. Jadi, torsi sama dengan R-nya adalah 2 dikali F-nya adalah 10 sinus theta. Nah, theta itu yang mana? Theta itu adalah sudut antara R, jadi teman-teman perpanjang dari poros sampai ke pangkal gaya. Nah, berarti ini arahnya. Ini adalah arah dari R, arah dari vektor R. Dan ini adalah arah dari F. Jadi, sudutnya adalah yang ini, teman-teman. Nah, theta itu yang ini. Oke? Berarti theta adalah 180 dikurangi 143. Berapa? Theta adalah 37 derajat. Jadi sinus dari tetanya adalah 37 derajat. Sehingga torsi adalah 2 dikali 10 adalah 20, sin 37 adalah 3 per 5. 20 dikali 3 per 5 adalah 12 dengan satuan Newton meter. Oke, next, nomor 2. Jadi di nomor 2 ini ada batang sama ya, di salah satu ujungnya diporoskan. Kemudian ada 3 buah gaya, F1 10 Newton, F2 10 Newton, dan F3 5 Newton. Semuanya bekerja pada batang ini nih. Nah, yang ditanyakan adalah resultan momen gaya yang diberikan ketiga gaya terhadap poros putar batang tersebut. Oke, jadi karena ada 3 buah gaya yang bekerja pada batang ini, kita akan hitung torsi dari masing-masing gaya tersebut. Mulai dari gaya 1 ya. Oke, torsi dari gaya 1 kita hitung dengan persamaan R1 F1 dikali sin theta 1 ya. Oke. Torsi 1 R1-nya adalah dari poros sampai ke titik pangkal gaya yang pertama sini. Berarti 2 meter ya. 2 meter dikali dengan F1-nya adalah 10 meter. Sin theta 1 adalah sin theta 1-nya adalah sudut antara R ke sini dan F. Jadi sudutnya adalah ini. Ya. Theta 1 adalah
180 dikurangi 127, ya, contohnya derajat nih. Jadi 180 kurang 127 adalah 53 derajat. Sehingga θ1 kita tuliskan 53 derajat. Tau 1 sama dengan 2 dikali 10 adalah 20, sin 53 adalah 4/5. Sehingga 20 kita kalikan dengan 4/5 adalah 16, satuannya Newton meter. Nah, kalau gayanya ada banyak, kita akan identifikasi nih arah putarannya itu searah putar jarum jam atau berlawanan dengan arah putar jarum jam. Nah, ini caranya teman-teman, ambil pulpen, kemudian porosnya pegang dengan tangan kiri, kemudian putar ujung pulpen yang lain dengan tangan kanan searah arah gaya. Nah, apakah pulpen tersebut berputar searah jarum jam atau berlawanan dengan arah putar jarum jam? Ternyata pulpen tersebut akan berputar searah dengan arah putar jarum jam, sehingga kita kasih tanda negatif. Nah, minus berarti putarannya adalah searah dengan arah putar jarum jam. Oke, gaya yang kedua memberikan efek putar yang kedua, yaitu torsi 2. Tau 2 sama dengan R2 dikali F2 dikali sin θ2. Oke, R2-nya adalah jarak dari poros sampai ke titik pangkal gaya F2 sama seperti jarak R1 ya, berarti R2-nya adalah 2 meter juga, dikali F2-nya adalah 10 meter, sin θ2 adalah sin θ-nya adalah arah R lurus ke kanan horizontal, arah F2 pun lurus ke kanan horizontal. Berarti kalau searah, sudutnya adalah 0 derajat. Oke, 2 dikali 10 adalah 20, sin 0 adalah 0. Sehingga torsi dari gaya 2 adalah 0 Nm atau tidak memberikan efek putarannya. Karena gaya yang diberikan searah dengan arah dari poros ke pangkal gaya tersebut. Yang ketiga, F3. Torsi dari F3, nah, kita hitung dengan persamaan R3 dikali F3 dikali sin θ3. Nah, R3-nya adalah 1 meter, F3-nya adalah 5 Newton, sin θ3 ini tegak lurus ke atas ya dengan batang tersebut. Sehingga ini arah R-nya, ini arah F3. Maka sudutnya adalah tegak lurus atau 90 derajat. Sehingga sin θ3 adalah sin 90 derajat. 1 dikali 5 adalah 5, sin 90 adalah 1. Sehingga 5 dikali 1 adalah 5. Satuannya Newton meter. Oke, sekarang efek putaran dari F3 ini nih. Kalau kita putar batang tersebut dengan arah searah gaya F3, maka akan memberikan efek putaran berlawanan dengan arah putar jarum jam. Sehingga kita akan kasih tanda positif, yang artinya berlawanan dengan arah putar jarum jam. Dengan demikian, resultan momen gaya total kita jumlahkan semuanya. Torsi 1, tau 1, ditambah dengan torsi 2, tau 2, ditambah dengan torsi 3, tau 3. Tau 1 adalah minus 16, ditambah dengan torsi 2 adalah 0, dan ditambah dengan torsi 3 adalah plus 5. Minus 16 ditambah 5 adalah minus 11 dengan satuan Newton meter. Nah, minus 11 ini mengindikasikan bahwa dengan kombinasi ketiga gaya ini, efek putaran totalnya tetap searah putaran dengan arah putar jarum jam. Dengan besar momen gaya adalah 11 Nm. Oke, next, sekarang nomor 3. Nah, pada nomor 3 ini ada 3 buah gaya yang diberikan pada sebuah plat persegi, seperti pada gambar ya. Oke, jika panjang sisi platnya adalah 1 meter, maka tentukan resultan momen gaya yang diberikan ketiga gaya tersebut. Jika A poros putarnya di A dan bagian B poros putarnya di B ini. Oke, kita mulai dari poros putar di A. Poros di A. Oke, kita akan hitung satu-satu momen gaya yang diberikan oleh ketiga gaya tersebut. Momen gaya 1 atau tau 1, kita hitung dengan persamaan R1, F1, sin θ1. R1-nya adalah jarak dari titik porosnya adalah di A sampai ke pangkal G1 di sini. Nah, berarti ini adalah R1-nya. R1-nya sepanjang sisi, yaitu 1 meter. F1-nya adalah 10 akar 2. Sin θ1 berarti sin sudut antara arah R dan F. Maka sudutnya adalah ini. Nah, sudut ini adalah 180 dikurangi dengan 45 derajat.
atau 135 derajat. Jadi sin theta 1 berarti kita tuliskan sebagai sin 135 derajat. Tau 1 sama dengan 1 kali 10 akar 2 adalah 10 akar 2. Sin 135 adalah setengah akar 2. Dengan demikian, akar 2 dikali akar 2 adalah 2, 2 kali setengah adalah 1, sehingga 10 dikali 1 hasilnya tetap 10 Newton meter. Nah, efek rotasinya kemana? Efek rotasinya, kalau kita lihat, kalau plat ini ditarik dengan gaya searah dengan F1 tersebut, maka akan menghasilkan efek putaran dengan arah putar berlawanan dengan arah putar jarum jam, sehingga kita beri tanda positif. Next, F2. F2 memberikan efek putaran torsi 2 atau tau 2. Kita tuliskan persamaannya R2 F2 sin theta 2. Nah, R2-nya adalah kita tarik garis dari poros A sampai ke pangkal F2. Berarti ini adalah R2-nya. Nah, R2 adalah sisi miring pada diagonal persegi ini. Caranya gimana kita cari? Dengan cara Pitagoras. Akar dari sisi-sisinya. 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, berarti akar dari 2. Akar 2 meter ya R2-nya. Jadi R2-nya akar 2 dikali dengan F2-nya adalah 10 akar 2, sin theta 2-nya adalah sin arah gaya miring diagonal ke bawah, kemudian arah R pun miring diagonal ke bawah, berarti keduanya searah, arah R dan arah F searah. Dengan demikian sudutnya adalah 0 derajat, karena arah R2 dan arah F2 searah. Sehingga tau 2 adalah akar 2 dikali 10 akar 2 adalah 20, namun sin 0-nya memberikan efek 0. Jadi 0 Newton meter. Nah, jika teman-teman menemukan gaya yang searah dengan arah dari R, maka tidak akan menghasilkan torsi, walaupun F dan R-nya ada nilainya. Oke, next, yang ketiga. F3 memberikan efek putaran torsi 3, tau 3. Nah, tau 3 kita hitung dengan persamaan R3 F3 sin theta 3. R3 adalah jarak dari poros A sampai ke pangkal F3. Nah, sama seperti R1 berarti ya, panjang sisi, yaitu 1 meter, dikali dengan F3-nya adalah 8 Newton, dikali dengan sin theta 3-nya adalah arah R-nya ke sana, ya, horizontal ke kanan, arah F3-nya ke atas, sehingga tegak lurus. Sin theta 3 adalah 90 derajat. Dengan demikian, torsi 3 atau tau 3 adalah 1 dikali 8 adalah 8, sin 90 adalah 1. 8 dikali 1 adalah 8. Satuannya Newton meter. Efek putarannya? Efek putarannya adalah berlawanan dengan arah putar jarum jam, sehingga tandanya adalah positif. Oke? Dengan demikian, resultan torsinya, resultan momen gayanya, kalau kita jumlahkan, plus 10 ditambah 0 ditambah 8. Hasilnya adalah 18 Newton meter dengan arah putar positif atau berlawanan dengan arah putar jarum jam. Gitu, teman-teman. Oke, itu untuk yang A ya. Sekarang yang B. Nah, untuk yang B, sekarang porosnya kita ubah. Nah, di sini, di titik B. Kalau poros berubah, berarti R dan θ-nya bisa berubah, walaupun F-nya tetap ya. Oke, kita identifikasi satu-satu nih. Sekarang poros di B. Kita mulai dari tau 1. Tau 1 persamanya adalah R1 F1 sin θ 1 ya. R1-nya sekarang jarak dari B sampai ke titik pangkal gaya ini. Nah, diagonal berarti R1. Berapa tadi kita sudah hitung diagonal dari persegi ini adalah akar 2 meter ya. Oke, akar 2. Langsung saja kita tuliskan tanpa persamaannya ya. Dikali dengan F1-nya adalah 10 akar 2 dikali sin. Nah, berapa θ-nya? Θ-nya adalah sudut antara ini, arah R dengan arah F. F ke sana. Nah, sudutnya ini. Nah, ini kan berarti tegak lurus ya, 90 derajat. Oke, akar 2 dikali 10 akar 2 adalah 20. Sin 90 adalah 1, sehingga 20 dikali 1 adalah 20 Newton meter. Efek putarnya berlawanan dengan arah putar jarum jam, atau positif kita tuliskan ya.
Next, gaya 2 memberikan efek putar torsi 2. Nah, besar dari torsi 2 ini adalah R2. R2-nya adalah jarak dari B sampai ke pangkal F2. Nah, ini R2. Berarti R2 adalah panjang sisi, yaitu 1. Nah, dikali dengan F2-nya adalah 10 akar 2. Dikali dengan sin. Nah, ini arah R, ini arah F. Berarti sudutnya ini, ya. Theta 2 adalah 180 kurangi 135 atau 45 derajat berarti ya. Jadi sin 45. Nah, 1 dikali 10 akar 2 adalah 10 akar 2. Sin 45 adalah setengah akar 2. Nah, 10 akar 2 dikali dengan setengah akar 2, akar 2 kali akar 2-nya adalah 1. Akar 2 dikali akar 2-nya adalah 2, 2 dikali setengah adalah 1. Sehingga 10 kali 1 adalah 10 Newton meter. Efek putarnya memberikan efek putar dengan arah putar searah jarum jam. Sehingga kita kasih tanda negatif di sini ya, di torsi 2. Next, the last. F3 memberikan efek putar torsi 3. Nah, torsi 3 persamaannya adalah R3 F3 sin theta 3. R3-nya jarak dari B sampai ke pangkal F3 yang ini. Nah, sama seperti R1, berarti diagonal juga ya, R3 sama dengan akar 2 meter juga. Jadi akar 2 dikali dengan F3-nya adalah 8 Newton, dikali dengan sinus, tetanya yang mana? Arah R ini, ya. Arah F itu, yang ini nih. Nah, berarti ini adalah tetanya. Nah, berapa sudut ini? Udah teman-teman, ini 45. Ini 45 juga, karena mereka harus tegak lurus yang ini ya. Nah, maka karena yang ini pun tegak lurus, pasti theta 3 ini pun 45 derajat. Ya. Oke, jadi sin theta 3 adalah sin 45. Oke, jadi akar 2 dikali 8 adalah 8 akar 2, kali sin 45 adalah setengah akar 2. Nah, seperti biasa, akar 2 kali akar 2 adalah 2, 2 dikali setengah adalah 1. 1 kali 8 adalah 8 dengan satuan Newton meter dengan arah putar berlawanan arah putar jarum jam atau positif kita tuliskannya ya. Dengan demikian, resultan momen gayanya pada pelat ini apabila porosnya di B adalah plus 20 dikurang 10 ditambah 8. Jadi hasilnya adalah positif 18 Newton meter. Nah, ternyata sama ya hasilnya seperti yang poros di A. Oke, jadi inilah resultan gaya yang diakibatkan oleh ketiga gaya F yang bekerja pada pelat ini ketika porosnya di B. Oke. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Jangan lupa bagikan video ini supaya semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Les Guru Les, dan follow Instagram Les Guru Les. See you!